Gak apa-apa. Serius? Kok gue liat-liat dari tadi lu murung gitu? Gak apa-apa. Gak apa-apa kok, Pen. Yaudah deh, kalau lu emang gak bisa ceritain ke gue, tapi mungkin gue bisa coba kasih saran. Gue ada aplikasi, lu bisa konsultasi sama dokter di sana. Mungkin siapa tahu bisa membantu lo. Oke, makasih ya, Pen. Oke. Semangat, Rani. Betul Bu Dokter, saya yang ngechat Ibu. Jadi kendala saya itu mungkin otak saya tuh berasa berat gitu loh Bu. Jadi pikiran saya tuh kayak berasa banyak. Mungkin Sebentar. Halo? Oh iya, sebentar ya, Pak. Oh iya, terima kasih. Ya, ada lagi? Mungkin udah lagi. Oke, terima kasih. Semoga sembuh. Bahkan konsultasi sama dokter pun gak ngebantu apa-apa. Kayaknya gue emang udah gak berguna deh. Kelihatannya cepat dan juga praktis. Tapi komunikasi kayak tadi itu malah bisa bikin pasien bingung. Atau malah contoh komunikasi yang benar itu kayak gini. Betul dok, selamat sore. Jujur hari ini terasa begitu berat dok buat aku. Cuman aku coba mau ngobrol dulu sih sama dokter. Apa kabar nih Rani hari ini? Jujur hari ini terasa begitu berat dok buat aku. Cuman aku coba mau ngobrol dulu sih sama dokter. Oke, saya dengar dari yang udah kamu ceritain di chat, tadi kamu sedang merasa lelah ya? Iya betul dok, jadi kayak ngerasa beban hidup tuh banyak banget. Terus aku juga susah tidur, tugas juga numpuk, masalah keluarga tuh juga banyak banget. Jadi jujur pikiran aku sekarang kalut banget. Oh iya, kira-kira belakangan ini yang bikin kamu benar-benar tertekan itu karena apa? Karena masalah keluarga sih, orang tua juga ada masalah kendala gitu. Jadi Secara emosional, jadi memang kamu merasa terbebani. Dan mungkin kamu bisa ambil langkah kecil dari mulai cukup makan yang teratur.
terima kasih ya Rani udah cerita, karena dengan cerita kamu udah keren banget menurut saya. Kamu berani untuk mengeluarkan emosi kamu, dan mungkin kamu lagi kelelahan secara emosional, jadi itu emang membuat kamu merasa terbebani, beban kamu merasa sangat banyak. Nah, mungkin kamu bisa ambil langkah kecil dari mulai tidur yang cukup, makan yang teratur, dan juga jangan pernah merasa sendiri gitu. Kamu bisa cerita ke orang-orang terdekat, bisa cerita ke saya untuk masalah kesehatan kamu ini. Tenang dari penjelasan dokter tadi. Makasih banyak ya dokter. Mungkin nanti aku bisa mulai bercerita-cerita sama orang sekeliling aku, dan juga mulai memperbaiki mungkin dari jam tidur aku juga yang sudah dijelasin sama dokter. Oke, baik, terima kasih dokter. Kalau misalnya saya butuh tindakan lanjut, aku bakal konsultasi lagi ke dokter. Terima kasih ya dok. Sama. Dadah, makasih dok. Nah, jadi itu tadi adalah contoh etika yang baik dalam berkomunikasi saat konsultasi. Jadi, hal-hal yang harus diperhatikan itu ada: satu, pastikan sinyal kalian stabil dan juga tidak berada di tempat yang ramai. Yang kedua, gunakan bahasa yang santun saat berkonsultasi dan juga tidak terburu-buru. Yang ketiga, mendengarkan penjelasan dokter dan juga menanyakan jika ada hal yang belum dipahami. Yang keempat, hindari multitasking selama sesi konsultasi. Yang kelima, pastikan pasien memahami semua arahan dari dokter sebelum menutup sesi. Dan yang terakhir, tutup sesi dengan salam dan juga ucapan yang sopan. Telemedicine itu memudahkan banget, tapi kita tetap perlu menjaga komunikasi yang baik, jelas, etis, sopan, dan juga saling menghargai. Karena di balik teknologi tersebut tetap ada manusia yang butuh didengar dan juga dimengerti. Jadi yuk bersama-sama belajar beretika dalam dunia digital kesehatan, karena dengan komunikasi yang baik, teknologi itu bisa menjadi jembatan, bukan penghambat. Ayo gunakan teknologi dengan hati, karena etika juga bagian dari penyembuhan.